Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 19 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah air hidup dan roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini tanggal 19 September adalah Dia menetapkan langkahku. Ayat Alkitab, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mazmur 40 ayat 3. Kehidupan para pengikut Tuhan lebih dari apa yang menjadi anggapan banyak orang. Itu tidak seluruhnya hanya terdiri dari kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, dan kebaikan. Sifat-sifat ini penting, tetapi diperlukan juga keberanian, kekuatan, tenaga, dan ketabahan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah jalan penyangkalan diri yang sempit. Untuk memasuki jalan itu dan maju melalui kesulitan dan kekecewaan, memerlukan orang-orang yang tidak lemah. Diperlukan orang-orang yang tangguh, yang tidak menunggu sampai jalannya rata dan tiap rintangan disingkirkan. Orang-orang yang akan mengilhami dengan semangat yang segar kepada para pekerja yang semangatnya kendur dan usahanya mundur. Orang-orang yang hatinya dihangatkan oleh kasih keagamaan dan yang tangannya kuat melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagian yang melakukan pekerjaan sebagai utusan Tuhan adalah orang lemah, tidak berani, tidak bersemangat, dan mudah patah semangat. Mereka perlu didorong. Mereka tidak memiliki ciri tabiat yang positif, yang memberi kemampuan untuk melakukan suatu roh dan tenaga untuk mengobarkan semangat. Mereka yang mau meraih sukses haruslah berani dan penuh pengharapan. Mereka harus menumbuhkan bukan hanya sifat-sifatnya yang positif, tetapi juga yang aktif. Sementara mereka harus memberikan jawaban yang lembut untuk meredakan kemarahan. Mereka harus mempunyai keberanian seorang pahlawan untuk menolak kejahatan. Dengan keramahan yang menahan segala hal, mereka memerlukan kekuatan tabiat yang akan menjadikan pengaruh mereka menjadi suatu kuasa yang positif. Dalam tabiat yang benar dari para pengikut Tuhan, ada sesuatu yang tak dapat dikekang dan tak dapat dibentuk atau dikalahkan dengan keadaan-keadaan yang bersifat merugikan. Kita harus memiliki tulang punggung moral, suatu integritas yang tak dapat disanjung, disuap atau ditakut-takuti. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 461-462. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah kita. Langkah untuk apa yang dimaksudkan? Untuk mengetahui, kita perlu tahu jalan apa yang harus kita jalani, dan jalan itu Tuhan yang tentukan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 285 paragraf pertama. Jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah jalan penyangkalan diri yang sempit. Tuhan yang dimaksudkan adalah Kristus, sebab Nyonya White menggunakan
Christ dalam tulisannya. Jadi, jika jalan yang Kristus tunjukkan bagi kita adalah jalan penyangkalan diri yang sempit, maka itu artinya langkah kita di jalan tersebut adalah langkah penyangkalan diri. Itu sebabnya renungan hari ini katakan, untuk dapat memasuki dan maju dalam jalan penyangkalan diri tersebut, dibutuhkan orang-orang yang tangguh, yang tidak tunggu jalan jadi rata, serta tidak tunggu rintangan disingkirkan. Apakah maksudnya? Renungan hari ini diambil dari buku Membina Keluarga Sehat atau The Ministry of Healing. Mari kita masuk ke buku itu dan lihat penjelasan Roh Nubuat tentang menjadi tangguh tersebut. Membina Keluarga Sehat halaman 231 paragraf 1 menyatakan, perbuatan kebajikan adalah berkat ganda, menguntungkan si pemberi dan si penerima kebaikan itu. Kesadaran akan perbuatan yang benar adalah salah satu obat terbaik bagi penyakit tubuh dan pikiran. Apabila pikiran senang dan bebas dari perasaan kewajiban yang telah dilakukan dengan baik dan rasa puas karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka pengaruh yang menggembirakan dan mengangkat jiwa itu memberi hidup baru kepada manusia seutuhnya. Jadi, secara ringkas, Roh Nubuat menasihatkan bahwa jika kita berbuat baik, maka berkat itu bukan hanya bagi yang menerima, tetapi juga bagi yang memberi. Berkat itu berkat ganda, dan itulah obat terbaik bagi penyakit tubuh dan pikiran. Berikut contohnya dan masih dalam buku dan bab yang sama. Membina Keluarga Sehat halaman 231 paragraf 3. Dijelaskan, biarlah penderita itu berusaha untuk membagikan, gantinya terus mengharapkan rasa simpati orang lain. Letakkanlah beban kelemahanmu sendiri dan kesusahan serta penderitaan itu ke kaki Juru Selamat yang penuh kemurahan. Bukalah hatimu kepada kasih-Nya dan salurkanlah itu kepada orang lain. Ingatlah bahwa semua orang mempunyai cobaan berat untuk dipikul, godaan-godaan yang berat untuk ditolak, dan engkau bisa berbuat sesuatu untuk meringankan beban-beban itu. Ini contoh yang Roh Nubuat berikan tentang berkat ganda dan menjadi orang tangguh, yaitu bila kita sakit, jangan harapkan simpati orang lain kepada kita. Karena demikianlah biasanya orang sakit, maunya diperhatikan. Tetapi Roh Nubuat katakan jangan. Gantinya kita harapkan perhatian orang lain kepada kita, malah kita harus memberikan perhatian kepada orang lain yang membutuhkan, meskipun kita sedang sakit. Sebab saat kita menolong orang lain, meringankan beban orang, berkat itu bukan hanya buat mereka, tetapi buat kita juga. Karena dengan kita menolong orang lain, mereka menjadi bahagia, dan kebahagiaan mereka itu menjadi sukacita kita. Dan Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sederhananya, dengan membuat orang lain bahagia, kita pun bahagia dan kita jadi sehat. Apakah hal itu kita lakukan atas kekuatan kita? Oh tidak. Lihat kalimat yang ditandai warna biru yang berkata, bukalah hatimu kepada kasih-Nya dan salurkanlah itu kepada orang lain. Kristuslah yang mampukan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau buka hati dan izinkan Kristus bekerja? Atau kita lebih peduli dengan sakit ringan kita? Umumnya kita baru sakit ringan sudah banyak alasan agar tidak terlibat apapun, apalagi mau ibadah. Renungan hari ini katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lemah, tidak berani, tidak bersemangat, dan mudah patah semangat. Mereka perlu didorong supaya maju. Mereka tidak punya ciri tabiat yang positif. Ingat, Kristus telah tetapkan langkah kita, yaitu berjalan di jalan penyangkalan diri yang sempit. Tugas kita bukan untuk cari perhatian, tapi harus memberi perhatian. Meskipun sakit, tapi masih bisa bangun dan bergerak, apalagi hanya sakit ringan, bangkit dan tolong sesama. Maka berkat ganda menjadi bagian kita. Terlebih, kita menjadi sehat jasmani dan rohani.
Roh Nubuat melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 231 paragraf 4. Kalau orang yang menderita sakit itu mau melupakan dirinya dan memberi perhatian pada orang lain, sekiranya mereka mau memenuhi perintah Tuhan untuk melayani mereka yang lebih memerlukan pertolongan ketimbang diri mereka, maka mereka akan mengakui kebenaran dari janji yang dinubuatkan ini. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Inilah yang disebut tangguh. Meskipun sakit, tapi bukan minta diperhatikan, namun malah bangun dan bantu orang lain yang membutuhkan. Maka mereka akan terima janji Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Artinya, dengan menolong sesama, meskipun kita sedang sakit, kita jadi sembuh. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 462 paragraf 3. Allah ingin agar kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat persiapan bagi pekerjaannya. Ia mengharapkan kita untuk mengerahkan segenap tenaga dalam melakukannya dan memelihara hati kita agar tetap hidup terhadap kesucian dan tanggung jawab yang hebat itu. Bagaimana caranya untuk mengerahkan sekuat tenaga? Dengan menerima Kristus dalam hati kita. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Meski hanya sakit ringan, kerahkan tenaga dalam Yesus, bangun dan melayani, maka berkat ganda menjadi bagian kita, sehat jasmani dan rohani. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menjadi pengikut Kristus yang tangguh, tidak tunggu jalan jadi rata, tidak tunggu rintangan disingkirkan, tapi bangkit dan melayani di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, untuk kami menjadi pengikut Kristus yang tangguh. Tidak menunggu jalan jadi rata, tidak menunggu rintangan disingkirkan, tetapi bangkit dan melayani, bahkan kalaupun kami masih sakit ringan. Kami masih bisa bangun dan bergerak, maka bagian kami adalah menolong sesama kami yang lebih membutuhkan perhatian. Dan ini akan menjadikan mereka bahagia, kami pun bahagia. Maka tubuh dan pikiran kami boleh merasakan kesembuhan sebagaimana janji-Mu dalam Yesaya 58. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, mampukan kami ya Yesus untuk hidup seperti Engkau, penuh penyangkalan diri di jalan yang sempit, terus melayani sesama apapun kondisinya. Terima kasih ya Bapa atas nasihat yang menguatkan ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.